Hai friends, kembali di channel Movie Max Recap bersama gua Mel. Dan hari ini gua akan membawakan alur film berjenis psikologi thriller yang rilis di tahun 2009. Nama filmnya adalah Afterlife yang dibintangi oleh Christina Ricci dan Liam Neeson. Jadi, di awal cerita kita lihat ada seorang pemilik rumah duka yang bernama Elliot. Pekerjaan pemilik rumah duka di Amerika adalah mengurus jenazah, termasuk memandikan, merias, memakaikan pakaian, membuat peti, hingga menguburkan jenazahnya. Kita sekarang melihat Elliot menerima jenazah seorang pria tua. Dia membawa jenazah orang itu dan mempersiapkannya untuk upacara pemakaman. Ada seorang gadis yang bernama Anna datang ke upacara pemakaman ini karena sang pria tua adalah guru les piano Anna. Anna sempat tersentak ketika melihat mulut jenazah yang tiba-tiba membuka sedikit. Elliot melihat Anna yang sangat depresi dan tidak nyaman seperti orang yang tidak mencintai hidupnya sendiri. Anna adalah guru SMP. Anna memiliki kekasih yang bernama Paul dan dia adalah pengacara. Meskipun sebenarnya hubungan mereka bisa lebih baik, tapi karena perasaan tidak nyaman yang dimiliki Anna, mereka seperti terpisah jauh. Setelah pemakaman, Paul mendapatkan kabar bahwa dia menerima promosi jabatan dan dia harus segera pindah ke Chicago. Itulah mengapa dia mengundang Anna ke sebuah restoran mewah, berpikir bahwa dia akan melamar Anna sehingga mereka berdua bisa menetap di Chicago. Paul menceritakan Anna tentang promosi dan pemindahannya. Dia menceritakan semuanya. Dia sudah menyiapkan cincin untuk Anna, tapi Anna salah menduga. Anna khawatir dan berpikir bahwa Paul sedang akan memutuskan Anna di restoran itu dan meninggalkan Anna untuk ke Chicago. Dan karena pikiran itulah, Anna jadi marah dan depresi. Anna lalu bertengkar dengan Paul dan meninggalkan restoran dengan berteriak-teriak. Paul mencoba menghentikannya berkali-kali, tapi Anna tidak peduli dan pergi dengan mobilnya. Paul berteriak-teriak memanggil Anna, tapi sulit. Anna tidak mendengarnya. Di perjalanan, ada sebuah mobil van besar yang selalu mengklakson di belakang mobil Anna, sehingga Anna menjadi tidak konsen menyetir. Dan karena inilah terjadi sebuah kecelakaan. Scene berakhir di sini, dan scene berikutnya kita melihat Elliot di rumah duka, di mana dia sedang mempersiapkan jenazah Anna untuk penguburannya. Tapi tiba-tiba mata Anna membuka dan dia menjadi ketakutan dan bertanya di mana dia berada kepada Elliot. Elliot mengatakan bahwa Anna telah meninggal 8 jam lalu di sebuah kecelakaan dan Elliot sedang mempersiapkan Anna untuk upacara pemakaman. Mendengar ini, Anna menjadi sangat ketakutan dan mulai berteriak-teriak tidak karuan, tapi dia tidak bisa bangun seolah-olah tubuhnya serasa lumpuh. Elliot menunjukkan kepada Anna surat kematiannya. Keesokan harinya, Paul mengetahui bahwa Anna semalam tidak pulang ke rumah. Lalu dia menelpon semua orang di sekitar rumah mereka, termasuk rekan kerja Anna. Terakhir, Paul pergi ke rumah ibunya Anna, di mana Paul memperoleh kabar kematian Anna. Setelah mendengar ini, Paul menjadi frustrasi dan mulai menangis. Paul menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Anna, dan ditambah lagi, ibunya Anna juga menyalahkan Paul. Di sisi lain, kita melihat Elliot, dia sedang menjahit luka robek di dahi Anna. Elliot mendengar ada seseorang yang mendatangi rumahnya, lalu Elliot menyuntik Anna dengan sebuah cairan, dan berkata bahwa dengan suntikan ini akan membantu melemaskan otot-otot Anna dan membuat Anna menjadi nyaman, dan ini membutuhkan waktu. Seketika itu, Anna menjadi tidak sadar. Elliot melihat keluar dan bertemu dengan ibu Anna di sana. So friends, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Anna yang katanya sudah mati, tapi Elliot bisa berbicara dengannya. Elliot mengaku bahwa dia dikaruniai kekuatan supranatural sehingga dia bisa berbicara kepada mayat, bisa melihat, dan mendengar mereka. Ibu Anna merasa sangat sedih dan dia ingin melihat tubuh jenazah putrinya. Lalu Elliot mengantar ibu Anna ke ruangan bawah. Ketika menyaksikan jenazah putrinya, Ibu Anna sangat sedih dan setelah beberapa saat,
Dia pergi. Tidak lama kemudian, Anna siuman dan mendapati denyut nadinya tidak ada. Dia menjadi sangat ketakutan dan berteriak dengan keras. Anna menggedor-gedor pintu ruangan dan meminta dibukakan pintu. Saat itu, Elliot sedang berada di lantai atas di dalam kantornya. Dan kemudian ada Paul datang untuk melihat jenazah Anna. Karena Paul mengatakan bahwa dia adalah tunangan Anna, membuat Elliot memperoleh alasan agar menolak memberi izin Paul untuk melihat jenazah Anna, karena Paul tidak memiliki hubungan darah dengan Anna. Anna yang sedang berada di basement, setelah mendengar sayup-sayup suara Paul, dia mulai berteriak sekencang-kencangnya memanggil Paul, tapi Paul tidak bisa mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Elliot turun untuk melihat Anna. Anna bertanya, "Apakah Paul datang untuk melihatku? Dan bolehkah aku melihatnya untuk yang terakhir kali, please?" Lalu Elliot menjadi sedikit marah dan berkata kepada Anna, "Kau sudah mati, dan kau harus melupakan mereka. Jika kau tetap mengingat mereka, maka kau akan menyakiti mereka dan juga dirimu sendiri. Dan ini membuatnya sulit untuk jiwamu menjadi bebas menuju alam baka." Sebenarnya Paul tadi sangat marah karena dia tidak diizinkan Elliot untuk melihat jenazah Anna sebelum acara pemakaman. Itulah mengapa dia datang ke kantor polisi untuk bertemu kepala polisi yang bernama Tom, juga merupakan temannya. Paul meminta bantuan Tom untuk membantunya melihat Anna untuk yang terakhir kalinya. Paul ingin mengucapkan selamat tinggal ke Anna, tapi Tom tidak bisa menolongnya. Di sisi lain, Anna tetap tidak bisa menerima fakta bahwa dia sudah mati. Dia berpikir bahwa dia masih bisa bernafas dan berbicara dengan Elliot. Pikirnya mungkin dokter mengambil beberapa keputusan yang salah. Lalu Elliot berkata, "Kau berpikir bahwa kau masih hidup? Tapi tidak, ini tidak benar. Aku bisa berbicara dengan kau karena aku mendapat mujizat kekuatan ini dan aku dapat berbicara kepada semua orang mati, juga mendengar mereka berbicara. Jadi aku dapat membantu mereka untuk berpindah alam." Anna sangat sedih mendengarnya karena dia merasa memiliki kehidupan yang indah dan kekasih yang baik, tapi akhirnya dengan pasrah ketika semua itu direnggut darinya. Dia menjadi frustrasi, lalu jatuh tertidur. Selama beberapa waktu dia terbangun, mendengar sebuah suara. Ada seorang wanita tua berdiri di depannya. Wanita tua itu adalah wanita yang sama ia lihat sebelumnya, yang berupa mayat yang terbujur kaku di salah satu velbet. Anna ketakutan melihat wanita tua yang begitu menyeramkan itu, apalagi yang semakin mendekati Anna dan berkata kepada Anna, "Kau belum siap." Anna menoleh dan melihat ada sebuah pintu terbuka. Penasaran, lalu berjalan ke situ. Ternyata ruangan di dalamnya lebih seram dan gelap. Saat Anna mencoba mengulurkan tangan ke dalam kegelapan ruangan itu, tiba-tiba ada tangan yang menarik Anna ke dalam kegelapan. Di dalam ruangan, Anna mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa Anna sudah mati dan tidak layak untuk hidup. Lalu tiba-tiba ada seorang bocah muncul dan mengatakan bahwa dirinya adalah Anna yang masih berwujud bocah. Ketika bocah itu akan mengatakan sesuatu, Anna terbangun dari mimpi buruknya. Karena pengaruh halusinasinya, sejak dia merasa frustrasi, Anna mulai mengamuk dan membanting barang-barang yang ada di sekelilingnya. Di scene berikutnya, Elliot memberinya sebuah gaun yang berasal dari kiriman ibu Anna untuk dipakai Anna di upacara pemakamannya. Lalu Elliot menggantung jaketnya di sebelah gaun Anna. Ketika Anna mendapat kesempatan, dia mengambil kunci dari jaket Elliot. Beberapa saat kemudian, Elliot pergi keluar dengan jaketnya. Selama Elliot tidak ada, Anna mencoba satu persatu kunci untuk membuka pintu, sehingga butuh waktu begitu lama untuk mendapatkan yang pas. Di sisi lainnya, Elliot berhenti di pom bensin dan menyadari kuncinya hilang, jadi dia sesegera mungkin kembali ke rumahnya. Setelah begitu lama, akhirnya Anna mendapatkan kunci yang bisa membuka pintu, tapi bersamaan itu pula, Elliot datang, lalu Anna bersembunyi di suatu tempat.
Anna mencari di seluruh ruangan sebuah pintu yang bisa membuatnya keluar, tapi tidak ada. Akhirnya dia menemukan sebuah ruangan dengan sebuah telepon di situ. Anna meraih telepon untuk menelpon Paul. Paul menerima telepon Anna, tapi suara Anna terdengar banyak gangguan, sehingga Paul mengira itu adalah telepon prank saja. Paul menjadi marah dan menutup teleponnya. Sesaat itu pula Elliot menemukan Anna dan marah kepada Anna dan berkata, "Jika kau masih terus berpikir, kau masih hidup. Kau itu adalah mayat. Jika kau tidak percaya, lihatlah dirimu di depan cermin." Ketika Anna melihat dirinya ke dalam cermin, dia ketakutan karena dia benar-benar terlihat seperti mayat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi di sini. Ketika Anna menghela napas, cerminnya menjadi buram, tapi sayangnya Anna tidak melihat itu dan Elliot buru-buru melap embunnya. Saat itu, salah seorang murid Anna yang bernama Jack melihat Anna dari kebun di luar rumah. Hari berikutnya, Paul pergi ke sekolah tempat Anna mengajar dan dipersilakan untuk mengambil barang-barang milik Anna, dan Jack melihat Paul dan mengatakan bahwa Jack melihat Anna dengan gaun merah bersama Elliot. Paul yang sedang stres dan tidak mempercayai Jack, tapi Jack berkata kepada Paul, "Anda bahkan tidak peduli kepada guruku. Kukatakan pada Anda bahwa aku melihat Bu Anna di sana, dan Anda mengatakan padaku kalau dia mati. Aku senang karena Bu Anna meninggalkan Anda." Paul langsung naik pitam setelah mendengarnya, lalu menampar Jack dan segera meninggalkan sekolah. Di sisi Elliot, ada mayat lain yang datang ke rumah dukanya, dan mayat itu adalah saudara dari salah seorang opsir polisi di kota itu. Opsir polisi itu mulanya datang untuk melihat jenazah saudaranya. Namun bersamaan itu dia melihat tubuh jenazah Anna bergerak sedikit, sehingga si opsir penasaran dan mengatakan pada Elliot agar dia ditinggal sendiri untuk bersama jenazah saudaranya selama beberapa saat. Saat opsir itu sendirian, dia mulai menuju ke tubuh Anna dan mulai meraba-raba. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Elliot kembali masuk dan menyerahkan topi si opsir yang sedang gelagapan. Scene berikutnya, Jack menemui Elliot dan bercakap-cakap dengannya. Pada saat itu, Elliot juga menanyai Jack, apakah kemarin Jack melihat Anna dengan sebuah gaun berwarna merah? Jack mengangguk, lalu Elliot berkata, "Jangan takut, itu adalah mukjizat kalau kau bisa melihat, mendengar, dan berbicara ke arwah orang mati seperti aku. Itu normal. Aku akan mengajarimu seluruh prosesnya." Lalu Elliot memberi contoh sekuntum bunga kering yang Elliot sebelumnya menyuruh Jack untuk membuangnya. Semua perkataan Elliot sedikit banyak memengaruhi Jack. Jack lalu pulang ke rumah. Di rumah dia memiliki seekor anak ayam yang sudah lama kurang sehat. Jack membunuh ayamnya setelah mendengar semua penuturan Elliot. Berpikir bahwa ayamnya tidak akan pernah sembuh, jadi membunuhnya adalah pilihan terbaik. Ketika Paul dalam perjalanan pulang ke rumah, dia melihat sebuah gaun merah di etalase sebuah toko. Lalu dia teringat Anna juga memakai gaun merah, sehingga Paul berbalik arah menuju rumah Elliot dan tanpa memedulikan Elliot, langsung masuk dan berteriak-teriak memanggil Anna. Elliot mencoba menghentikan Paul, tapi Paul menuju ke basement dan tetap memanggil Anna. Anna terbangun setelah mendengar suara Paul, tapi dia tahu karena dia sudah meninggal, Paul tidak akan bisa mendengar suaranya. Jadi Anna tidak menjawab. Anna bahkan tidak mencobanya karena pengaruh perkataan Elliot bahwa ibunya dan Paul tidak mencintai Anna. Lalu Paul pergi ke kantor polisi untuk kembali meminta bantuan sahabatnya Tom. Tapi telah tertulis di dalam laporan polisi bahwa surat kematian Anna sudah diserahkan setelah dilakukan observasi terhadap denyut nadi Anna. Paul terkejut setelah membacanya. Paul berkata bahwa Anna mungkin saja masih hidup. Ada beberapa obat-obatan saat ini yang bisa membuat denyut nadi berhenti bekerja beberapa saat. Ketika mereka sedang berdebat, salah seorang opsir polisi mengamini bahwa ada obat-obatan yang bisa menyebabkan denyut nadi berhenti sejenak. Paul memohon-mohon kepada mereka
untuk pergi ke sana dan menyelidiki lagi. Paul memohon agar tubuh Anna dibawa kembali ke dokter sekali lagi, tapi Tom tetap tidak bisa membantu. Di sisi lain, Anna berkata kepada Elliot bahwa dia memiliki penyesalan seumur hidupnya. Lalu Elliot berkata, "Apa yang akan kau lakukan untuk hidupmu?" Jawab Anna, "Aku tidak tahu apa yang bisa membuatku bahagia. Aku telah mencari kebahagiaan sejak masih kecil, tapi tidak pernah kutemukan." Kata Elliot, "Kau sebenarnya tahu apa yang membuatmu bahagia dan apa itu kebahagiaan, tapi kau lebih memilih kesedihan." Lalu kata Anna, "Tidak, aku menginginkan kebahagiaan dalam hidupku. Aku selalu mencari cinta, tapi ibuku selalu berkata bahwa cinta memberimu kepedihan dan kesedihan. Itulah sebabnya aku tidak pernah bisa berpikir untuk diriku." Akhirnya Elliot berkata, "Jika Tuhan memberimu kesempatan sekali lagi untuk hidup, apa yang akan kau lakukan?" Sembari berkata, Elliot membuka pintu dan mengizinkan Anna membuat keputusan. Anna menjadi sangat bahagia dan segera bergegas ke rumahnya. Tapi dia melihat sesuatu yang tidak wajar di sana. Semua orang berdiri mengelilinginya, bahkan Paul dan ibunya, dan mereka sedang mengadakan upacara mensemayamkan dirinya. Anna menjadi sangat sedih dan berpikir semua orang telah melupakannya, termasuk Paul. Lalu mereka semua mulai menguburkan Anna. Bukan hanya itu, dari mulut Anna juga mulai keluar belatung. Ternyata Anna belum melangkah sejengkal pun dari pintu Elliot. Karena itu tadi hanya halusinasinya, mengakibatkan Anna jadi takut untuk melanjutkan hidupnya. Itu sebabnya Anna tidak jadi pergi keluar dan memilih kembali ke dalam. Dan Elliot pun tersenyum atas keputusan Anna. Keesokan harinya, tiba saat acara pemakaman Anna, dan Anna sudah menerima sepenuhnya bahwa dia sudah mati. Elliot mempersiapkan dan merias Anna. Lalu Anna meminta cermin kepada Elliot untuk melihat dirinya terakhir kali dan menghela napas lega. Tapi lagi-lagi cermin yang terkena hembusan napas Anna menjadi berembun, yang berarti napasnya hangat. Kali ini, Anna melihat kejadian ini dan langsung bereaksi. Tapi, karena tubuh Anna yang sudah sangat lemah, Elliot dengan mudah dan tanpa perlawanan memberikan suntikan lagi ke Anna dan melanjutkan upacara pemakaman. Paul memasangkan cincin yang dulu ia beli untuk melamar Anna yang lalu di restoran. Anna sempat menggerakkan bibirnya sedikit, tapi Paul tidak melihatnya karena sedang terbawa perasaan sedih dan kalut. Upacara selesai dan Elliot ke atas menuju kantornya. Di sana begitu banyak foto-foto dari orang yang telah berhasil ia kuburkan, lalu menempelkan foto Anna di situ dan berkata, "Lihat Anna, keluarga dan teman-temanmu telah mengucapkan salam perpisahan padamu." Setelah acara selesai, Paul minum terlalu banyak dan Elliot menasihati Paul bahwa Anna sudah tiada, jadi lupakanlah. Tapi Paul tidak bisa menerimanya. Karena kekerasan hati Paul, maka Elliot menyuruh Paul membuktikannya sendiri kalau Anna masih hidup di kuburan. Dan Paul langsung melaju ke kuburan dengan mobilnya dan mengeluarkan Anna dari dalam tanah. Dia menyelamatkan Anna, lalu mereka saling berpelukan dan saling mengungkapkan cinta satu sama lain. Tapi ternyata Paul hanya berhalusinasi. Setelah scene yang begitu indah, ternyata Paul berbaring di sebuah velbed di ruangan jenazah milik Elliot. Elliot mengatakan bahwa Paul tidak pernah sampai di kuburan dan Paul telah meninggal dalam perjalanan. Tapi Paul tidak percaya, lalu tanpa perlawanan berarti, Elliot menusukkan sebuah besi panjang secara perlahan-lahan ke dada Paul, sehingga akhirnya Paul pun mati, dan film berakhir di sini. Oke guys, jika ada yang bingung apa yang sebenarnya terjadi, gua akan bantu jelaskan menurut versi gua. Pertama, kita lihat kembali ke kasus Anna. Jika kalian perhatikan, yang menyebabkan Anna kecelakaan adalah sebuah fan putih yang sama persis digunakan Elliot. Jadi, Elliotlah yang menyebabkan Anna kecelakaan. Setelah kecelakaan, Elliot menyuntikkan suatu cairan yang disebut
hydronium bromide, yang menyebabkan detak jantung Anna melambat, lalu berhenti untuk beberapa saat. Para medis yang mengecek denyut nadi Anna pasti akan menyebutkan dalam laporan bahwa Anna sudah mati, dan kemudian Anna dibawa ke rumah duka Elliot ketika sebenarnya Anna masih hidup. Lalu, apa tujuan Elliot berbuat seperti itu? Menurut opini Elliot, orang-orang seperti Anna tidak berhak untuk hidup karena mereka tidak bersyukur dan tidak bahagia akan kehidupannya. Mereka selalu bersedih dan depresi sehingga menyebarkan aura negatif ke orang-orang di sekitar mereka. Lalu mengapa Elliot tidak membunuh mereka langsung di lokasi kecelakaan? Elliot ingin memberi mereka kesempatan kedua, membuat mereka merasa sudah mati. Elliot membawa penyesalan tepat di muka mereka dan memberi mereka kesempatan lain untuk hidup bahagia. Elliot ingin melihat jika mereka bisa memahami tujuan dan arti kehidupan, dan dalam kasus Anna memberikan statement terakhir yang malah bersyukur dia sudah mati dan hidupnya sudah selesai. Yang kedua, untuk kasus Paul, yaitu setelah kematian Anna, Paul depresi sepanjang waktu. Di hari pemakaman Anna, Elliot berusaha meyakinkan Paul, tapi Paul tidak mendengarkannya. Dan lalu dengan cara yang sama, Elliot mengatur kecelakaan untuk Paul seperti Elliot mengaturnya untuk Anna. Lalu saat Elliot membunuh Paul, kita melihat Jack berada di sana. Jack yang sudah banyak terpengaruh doktrin Elliot, dan mungkin akhirnya Jack akan menjadi pengganti Elliot. So guys, sekian untuk film hari ini, Afterlife. Guys, cintailah hidup kalian masing-masing, dan gua akan kembali bersama kalian dengan sebuah video baru lainnya. Sampai jumpa, tetap sehat, dan tetap semangat.